Sakit. Oke, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat malam. Selamat malam. Ya, malam ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan dari Pak Agus Suyanto MPD yang pada hari ini akan berbagi praktik baik terkait budaya positif, dan semoga malam ini menjadi malam yang membahagiakan bagi kita karena ini adalah salah satu langkah semakin menjadi lebih baik dalam melaksanakan dan mengaplikasikan praktik baik di dalam pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah masing-masing. Dan sebelumnya perkenalkan saya Linda Tria Sumarno yang di sini sebagai moderator dari acara pada malam hari ini dengan pematerinya Bapak Agus Suyanto MPD yang nanti akan memaparkan tentang segala hal praktik baik. Dan pada Pak Agus Suyanto, monggo dipandu. Ya, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat malam, salam dan bahagia. Apa kabar Bu Christine, Bu Sristina, Bu Rifai Dayanti, Bu Dianita, Bu Agatha Nila Sukma, Bu Kotimah, Bu Purwatin? Kabar baik semuanya nggih? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk berbagi praktik baik terkait dengan materi budaya positif, saya ada pantun sedikit untuk Bapak Ibu semua. Daun salam dibuat sayur campur tomat. Cakepnya mana? Lauknya ikan pindang penyetan. Cakep. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Yang kedua, pergi ke Panyuran membeli legen. Cakep. Legen manis, enak rasanya. Ibu bapak guru yang keren, jangan lupa selalu bahagia. Insya Allah. Cakep. Bapak Ibu, biar kita lebih semangat, saya akan menyampaikan ice breaking dulu ya. Kita main-main sebentar. Boy. Oke, kita main sebentar. Kecek dong, tanang ibu dong. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Aduh. Oke Bapak Ibu. Ini kira-kira gambar apa nggih? Jerapah. Jerapah. Oke, ada yang lain? Jerapah, Pak. Jerapah. Coba kita lihat buktinya. Deng deng. Ternyata jera-jera Bapak Ibu. Jerapah dan kura-kura ternyata. Jadi ini adalah hewan baru, evolusi ini, hewan baru ini. Oke, kemudian yang kedua. Oke, hewan apakah gambar di samping ini? Ada yang tahu, teman-teman? Kalau dilihat dari hidung, babi. 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 Ada yang lain? Babi ya, coba kita lihat. Tetot, ternyata bite Bapak Ibu, babi ite. Jadi ini babi, bapak babi kawin sama ibunya ite, jadi punya anak bite namanya. Oke. Ada no, bite itu. Ada ini hewan baru kemudian. Oke. Selanjutnya, hewan apakah gambar di samping ini? Opo ayam macan yo. Coba kita lihat. Ternyata anjing tapi dia dicat mirip harimau. Oke, selanjutnya. Oke, ini gambar apa Bapak Ibu?
Panda. 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 Oke, coba kita buktikan. Panda bukan Linda, nggih. Kita buktikan. Ternyata adalah pingunda alias pinguin Panda. dan panda. Oke, yang ini sudah kelihatan. Ada yang bisa nebak, Bapak Ibu? Apa? Saya Coba kita lihat. Ternyata adalah gajah. Tapi buku telinganya mirip Aduh, nggih. Oke, yang ini yang terakhir. Ada yang tahu Bapak Ibu? Woi, zebra. Zebra, kita lihat. Ternyata adalah gajah yang cosplay jadi zebra. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menjawab meskipun jawabannya mirip merepet ke jawaban yang betul. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai untuk membagikan praktik baik berupa materi budaya positif. Oke, Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu budaya positif. Oke, Bapak Ibu, apakah makna budaya positif itu? Kemudian Bapak Ibu coba berikan contoh penerapan positif yang telah kita terapkan, khususnya yang kita terapkan di sekolah kita. Apakah Bapak Ibu ada yang bersedia untuk memberikan tanggapannya? Oke, jadi budaya positif itu apa? Jadi budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik kita itu bisa berkembang menjadi pribadi yang penuh kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab baik pada dirinya maupun bertanggung jawab pada orang lain, Bapak Ibu. Jadi di sini budaya positif di sekolah itu mengacu pada norma, kemudian nilai dan juga perilaku yang mungkin bisa menciptakan lingkungan belajar yang sehat, kemudian lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan juga produktif. Nah, budaya positif ini tentunya akan mendukung perkembangan pribadi, kemudian perkembangan akademik, dan juga sosial siswa kita. Nah, Bapak Ibu, tadi yang kedua adalah contoh dari budaya positif di sekolah. Yang pertama kita bisa membuat keterlibatan siswa, yaitu yang bisa kita lakukan adalah melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan sekolah, misalnya meminta masukan mereka tentang rancangan program sekolah atau kebijakan tertentu. Di sini kita bisa membuat kesepakatan sekolah dengan siswa, sehingga siswa itu akan ikut terlibat aktif dalam membuat kesepakatan, sehingga alih-alih membuat peraturan, namun kita bisa membuat kesepakatan sehingga nanti siswa akan terlibat untuk pengambilan keputusan, dan mereka juga akan merasa bahwa mereka dihargai. Saya punya suara di sekolah ini. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan mendorong partisipasi siswa dalam proyek-proyek kelas atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan minat mereka. Kemudian contoh kedua yaitu budaya positif terkait dengan keadilan dan kesetaraan. Jadi kita bisa mempromosikan kesetaraan gender pada siswa kita dan juga memberikan penghargaan atas perbedaan individu. Jadi kita bisa memberi penerangan kepada anak-anak agar tidak terjadi kasus bullying, misalnya karena perbedaan gender atau perbedaan sosial, background dan sebagainya.
Kemudian kita juga bisa memastikan bahwa semua siswa siapa saja, baik dari background orang tua yang kurang mampu, kemudian background orang tua menengah atau ke atas, itu kita tidak boleh memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka. Sehingga siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Karena kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri ada satu atau dua guru yang memandang siswa itu berdasarkan dari latar belakang atau sosial ekonomi orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, contoh penerapan budaya positif bisa berupa komunikasi yang terbuka. Jadi kita melakukan komunikasi terbuka dengan siswa kita. Yaitu kita bisa membangun komunikasi antara guru dengan siswa, atau juga antara guru dengan orang tua ataupun masyarakat. Sehingga ketika kita mempunyai program, maka orang tua atau pemangku kebijakan atau masyarakat sekitar akan bisa mendukung program yang kita buat. Kemudian selain itu kita juga bisa menyediakan mekanisme yang memungkinkan siswa dan orang tua itu bisa berbicara tentang masalah atau permasalahan yang mereka hadapi di sekolah. Jadi kita bisa membuat program-program di mana pada waktu tertentu kita bisa memanggil orang tua untuk mengadakan diskusi bareng tentang apa sih keinginan sekolah agar siswa itu bisa berkembang lebih baik. Kemudian contoh penerapan budaya positif yang keempat, kita juga bisa menerapkan pembelajaran yang aktif. Di sini dengan pembelajaran yang aktif maka akan mendorong metode pembelajaran yang interaktif dan juga kreatif yang bisa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Seperti misalnya kita bisa membuat diskusi kelompok, kemudian proyek kolaboratif atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi dengan pembelajaran berbasis masalah ini kita akan bisa mengajarkan siswa bagaimana mereka itu bisa bernalar kritis atau bekerja sama dengan rekan-rekannya. Kemudian pada era ini kita juga sudah mengalami perubahan paradigma, Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma di sini adalah untuk membangun budaya yang positif. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan merdeka dan mandiri dan juga bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, mengapa kita perlu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Bapak Ibu yang ingin menjawab bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin menjawab? Mengapa sih kok kita perlu menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah kita? Tidak ada Bapak Ibu? Bu Kotim barangkali bisa memberikan alasan kenapa kita perlu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Supaya nantinya anak-anak itu di sekolah belajar dengan nyaman dan aman. Itu mungkin Bapak. Luar biasa. Jadi anak merasa aman dan nyaman ketika belajar di sekolah. Ada beberapa hal juga mengapa kok kita harus atau perlu menciptakan suasana yang positif di sekolah. Yang pertama adalah untuk memotivasi dan juga untuk agar siswa itu bisa terlibat dalam segala kegiatan yang ada di sekolah. Jadi suasana yang positif tentunya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Benar sekali yang dikatakan oleh Bu Kotimah tadi. Jadi ketika siswa merasa diterima, merasa didukung dan termotivasi, maka siswa akan lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Kemudian suasana positif juga akan menciptakan perasaan yang aman dan nyaman, seperti kata Bu Kotim tadi. Jadi siswa itu perlu merasa aman dan nyaman Bapak Ibu ketika belajar di sekolah. Jadi ketika suasana sekolah itu positif, kondusif, maka siswa akan merasa bahwa mereka itu bisa mengungkapkan diri mereka
tanpa takut dicemooh ataupun diintimidasi oleh teman sekelas ataupun bahkan guru. Seperti baru-baru ini kasus di TikTok atau di Twitter, Bapak Ibu tahu yang ada siswa SD ketika dia itu ditanya atau disuruh membuka bekalnya, ternyata bekal nasinya itu lauknya ulat. Bapak Ibu sudah nonton belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, jadi sudah viral di TikTok dan di Twitter, Bapak Ibu. Jadi ada anak SD, kemudian di video oleh Bapak Ibu, Bapak gurunya. Coba bekalmu apa, Nak? Ternyata ketika dibuka itu nasi putih sama ulat. Nggak tahu ulatnya warna kuning besar gitu kayak ulat sagu, tapi bukan ulat sagu. Nah, yang membuat miris itu Bapak gurunya malah bilang gini, tahun 2003 kok lauke ijek ular. Nah, itu kan akhirnya membuat si anak merasa down. Nah, ya ini yang perlu kita hindari, bahwasanya kita harus menciptakan perasaan aman dan nyaman sehingga anak itu juga akan merasa enak, merasa nyaman ketika belajar di sekolah. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh guru SD tadi, entah SD mana, yang jelas di Jawa. Dan itu di TikTok itu si gurunya dihujat Bapak Ibu sama netizen karena memang anaknya juga terlihat kecewa juga ketika dilakukan seperti itu oleh Bapak gurunya. Dan teman-temannya malah gini, huwek gitu. Nah, itu akhirnya kan anak juga akan merasa tidak dihargai, kemudian juga merasa terintimidasi. Oke, Bapak Ibu, selain tadi untuk memotivasi, kemudian untuk menciptakan perasaan aman dan nyaman, menciptakan suasana positif di sekolah juga bisa untuk mengembangkan keterampilan sosial anak. Jadi lingkungan sekolah yang positif juga bisa mendukung pengembangan keterampilan sosial siswa. Jadi mereka bisa belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dalam tim. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita masih sering kan menjumpai ada anak yang penyendiri, kemudian sering diolok-olok temannya, dijauhi temannya. Nah, itulah yang perlu kita hindari dengan menciptakan suasana yang positif di sekolah. Suasana positif itu bukan hanya dari kita saja, Bapak Ibu guru, tapi juga diciptakan oleh siswa itu sendiri. Kemudian manfaat ketiga dari menciptakan keempat dari menciptakan suasana positif di sekolah yaitu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan mental peserta didik kita. Jadi dengan suasana positif maka akan mendapatkan atau mengakibatkan dampak yang positif pula pada kesehatan mental siswa kita. Jadi saat siswa merasa itu mereka didukung, mereka diterima, kemudian mereka akan cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik daripada ketika suasana di kelas lingkungan sekolah kita itu tidak kondusif, tidak nyaman, tidak aman. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu bisa membentuk perilaku yang positif baik bagi guru-guru di sekolah tersebut maupun bagi siswa di sekolah tersebut. Jadi suasana sekolah yang positif tentunya dapat membantu untuk membentuk perilaku positif siswa. Jadi mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan, kemudian berperilaku baik dan juga akan menghormati orang lain, baik itu menghormati Bapak Ibu gurunya maupun menghormati sesama teman-teman mereka itu. Dan ada lagi manfaat bagi guru, yaitu memotivasi guru. Jadi dengan menciptakan lingkungan atau suasana yang positif di sekolah, guru akan mendapatkan manfaat dari suasana positif ini. Jadi guru akan merasa lebih termotivasi, kemudian bersemangat untuk mengajar, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengajaran Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Itu beberapa manfaat yang dapat kita ambil ketika kita bisa menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Control Theory meluruskan untuk miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Jadi di sini pada dasarnya
kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukan apa yang kita suruh itu. Jadi walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, namun sebenarnya hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh kita sebagai guru tadi. Jadi saat ini atau saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku siswa ataupun orang memiliki sebuah tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak melakukan apa itu pasti dia punya tujuan. Misalnya anak itu membuli temannya, pasti dia ada tujuannya. Tujuannya apa? Mungkin karena dia ingin terlihat berkuasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kedua. Kemudian di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu bisa menuju pada identitas gagal. Jadi kita jangan mengkritik siswa karena akan membuat murid merasa gagal ketika dikritik oleh guru. Jadi mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali kita lihat juga bahwa guru itu cukup menggunakan bisa suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi jangan sampai bahwasanya ilusi kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Tapi ini berbeda dengan apa yang kita pikirkan selama ini. Bahwasanya ketika kita membuat kritik justru akan membunuh karakter dari murid kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan itu adalah contoh-contoh bentuk kontrol. Jadi segala upaya atau usaha untuk mempengaruhi murid agar mereka itu mau mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid yang telah kita bujuk tadi menjadi tergantung dengan pendapat dari sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita memberi penguatan positif, ternyata hal tersebut tidak bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dan juga yang lebih buruk lagi, murid akan lebih menjadi tergantung dengan kita. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak mengajar mereka, otomatis mereka akan kehilangan kendali mereka, karena selama ini yang memberi penguatan adalah kita, sehingga ketika kita sudah tidak ada, ya akhirnya mereka akan lose control. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini banyak orang dewasa ya seperti saya, seperti Bapak Ibu mungkin percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita itu berbuat hal-hal tertentu. Intinya kita memaksa lah. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima. Jadi selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif dalam jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksa anak, coba kamu harus membersihkan kamar mandi, atau kamu tiap hari harus selalu memakai sepatu berwarna hitam dan sebagainya. Jadi kalau kita memaksa maka mungkin anak akan patuh, tapi tidak dalam jangka waktu panjang. Dan mungkin juga ketika kita memaksa sesuatu hal kepada anak, mereka akan merasa saya kok dipaksa. Jadi mereka akan timbul rasa benci anak kepada
diri kita sebagai guru. Oke, Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi ada teori bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dari stimulus respon, kita itu mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami bahwa ternyata orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku positif maupun perilaku negatif. Misalnya ada orang merampok, ada orang mencuri, itu pasti ada tujuannya. Mungkin karena dia tidak punya uang, atau mungkin karena itu adalah suatu hobi, kesenangan, dan sebagainya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita bisa mengontrol orang lain, namun tidak sepenuhnya. Misalnya kalau kita sebagai atasan bisa mengontrol bawahan kita, namun ketika di luar mungkin kita tidak bisa mengontrol mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk gagal, maka kita akan melakukan pemaksaan. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi, kita lebih mengutamakan kolaborasi dan kesepakatan sehingga akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa dikatakan win-win solution. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, dalam teori kontrol, kita harus mempunyai model berpikir menang-menang. Jadi jangan sampai ada pemikiran menang atau kalah, tapi kita harus berpikir kita harus menang, kita harus bisa sukses. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya budaya positif dari aspek disiplin. Oke, Bapak Ibu, disiplin, ada yang bisa atau ada yang mau menjelaskan atau memberi pencerahan tentang disiplin itu apa, Bapak Ibu? Lanjut. Oke, jadi kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada suatu aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal semua itu sangat berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Sedangkan kalau kita yang kita lakukan selama ini, kita itu cenderung lebih memberi hukuman. Namun dengan berjalannya waktu, kemudian dengan era yang semakin modern, kita agaknya telah meninggalkan hukuman, namun tetap mengusahakan agar kedisiplinan siswa itu tetap terjadi. Nah, jadi untuk memberi hukuman adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, kita jangan menggunakan hukuman sama sekali. Namun kita bisa menggunakan konsekuensi. Nanti konsekuensi yang kita bahas di selanjutnya, Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin yang dimaksud disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi yang keluar dari dalam diri murid kita atau dalam diri kita. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan motivasi dari orang lain atau yang kita sebut dengan motivasi eksternal. Oke, ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak akan berpikir, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, karena mereka
mendapatkan motivasi eksternal. Jadi ketika saya tidak melakukan ini, maka saya akan mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Sehingga ini disebut dengan motivasi eksternal. Karena datangnya bukan dari dalam anak itu sendiri, tapi karena dari luar. Ada pengaruh dari luar. Jadi jika saya nggak mengerjakan PR, saya akan disuruh push up. Saya akan disuruh lari keliling lapangan misalnya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mungkin apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu mungkin salah satu pemikiran yang ada dalam murid kita. Jadi misalnya begini, ketika saya mengerjakan tugas ini, mungkin Bapak Ibu guru saya akan memberikan saya nilai lebih. Ketika saya berlaku baik, maka Bapak Ibu guru saya akan memberikan saya reward dan sebagainya. Itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi anak akan berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika si anak itu memakai seragam yang rapi, memakai sepatu hitam berdasi, mereka itu menghargai diri mereka sendiri. Bahwa ketika saya berlaku seperti ini, maka orang lain bisa mencontoh saya. Ketika anak itu kok mengerjakan PR, bukan karena mereka ingin mendapatkan nilai bagus, atau bukan karena mereka itu takut mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru, namun karena mereka menghargai diri mereka. Mereka ingin menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang sukses. Itu adalah motivasi internal dari diri anak kita. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah budaya positif. Kita bisa menciptakan lingkungan yang positif, kemudian dengan melakukan keyakinan kelas atau membuat peraturan kelas. Oke, Bapak Ibu, selama ini sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu, atau alih-alih peraturan sekolah yang mengikat dan cenderung memaksa siswa. Bapak Ibu sudah melakukan nggih? Membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bu Christine? Sudah, Pak. Nggih, alhamdulillah. Kalau dulu kan yang ada adalah peraturan sekolah nggih, Bu Christine nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, leres. Anak dilarang ini, anak harus ini. Nah, itu yang mungkin perlu kita hindari, apalagi pada saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka, di mana segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia pembelajaran adalah harus berpihak pada murid kita. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, ketika ada aturan menggunakan helm, kadang-kadang kita melanggar enggak? Kadang-kadang, Pak. Iya. Apalagi kalau dekat saja. Aturan buat dilanggar, Pak. Aturan buat dilanggar. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan bahwasanya ketika kita itu tidak memakai helm, kita misalnya ini hanya hal yang mungkin jangan sampai terjadi. Kok kita jatuh atau kita tabrakan, nah otomatis kan kita kemungkinan besar akan mendapatkan luka yang lebih parah daripada ketika kita memakai helm. Jadi ketika kita mempunyai keyakinan bahwa dengan memakai helm kita akan lebih selamat ketika kita berkendara. Alih-alih kita takut ditilang polisi. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kalau peraturan ini kan sifatnya kayak kita dipaksa. Namun kalau kita memiliki keyakinan bahwa dengan mematuhi 3M ini, maka saya akan selamat dari ancaman misalnya COVID-19 dan lain sebagainya. Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk kantor atau sekolah. Nah, dengan peraturan mungkin kita akan merasa dipaksa untuk masuk tepat jam 6, tepat jam 7. Namun ketika kita memiliki keyakinan bahwa dengan kita masuk tepat waktu, maka apa yang kita lakukan baik di kantor, di sekolah,
akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu jadi lebih baik adalah keyakinan daripada peraturan. Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah panjenengan terapkan nggih. Bu Sri Sulistyo sudah menerapkan keyakinan kelas nggih? Bu Sri, Bu Sulis. Bu Sulis enggak dengar ya? Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai. Nggih, Bu. Insya Allah. Ampun nggih, nggih. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih Bu Sulis. Iya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal pula dan terlepas dari latar belakang suku, kemudian negara, bahasa, latar belakang ekonomi, agama, dan sebagainya. Jadi keyakinan yang memang benar-benar berasal dari keinginan siswa kita. Menurut Gosen tahun 98 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yang kata Bu Sri tadi, peraturan itu untuk dilanggar. Dan memang jamak terjadi kita melanggar aturan. Saya saja kadang-kadang keluar juga nggak pakai helm. Itu yang membuat saya kadang-kadang berpikir, oh saya kok nggak punya keyakinan ternyata. Oke, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas mungkin yang telah jenengan lakukan di kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya kalau peraturan, siswa dilarang membawa HP ke sekolah, siswa harus datang tepat waktu, bla bla bla. Kalau keyakinan itu misalnya kita menjabarkan atau mengambil nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai luhur yang sifatnya adalah untuk membuat anak itu semakin bergerak ke arah yang positif. Misalnya bertanggung jawab. Tanggung jawab maknanya luas. Misalnya saja ketika ada PR ya harus dikerjakan, ketika kita hari Senin ya harus pakai dasi, pakai topi dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh, tidak ada. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berpartisipasi aktif dalam membuat keyakinan lewat curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan pada siswa, anak-anak, keyakinan kelas yang bagaimana yang ingin kita sepakati. Anak-anak akan mengemukakan pendapatnya. Nanti kita saring, kemudian kita ambil keyakinan kelas yang paling penting itu yang mana. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Ini Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Dalam peraturan, contohnya, selalu kembalikan buku tempatnya. Ini kan kayak memaksa, menyuruh. Namun, ketika kita ganti dengan keyakinan kelas, bisa berbunyi tanggung jawab. Tanggung jawab sifatnya kan luas. Tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab untuk mengerjakan PR dan sebagainya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kita bisa menggantinya dengan keyakinan kelas dengan bunyi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jika kita punya keyakinan untuk menghormati orang lain dan diri sendiri, maka akan timbul motivasi intrinsik dari anak untuk tidak misalnya membuli temannya atau memandang rendah temannya, mengajak temannya dan sebagainya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa kita ganti menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, bisa kita ganti keselamatan
atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, bisa kita ganti keyakinannya adalah keyakinan kesehatan. Dan bergantian atau menunggu giliran, bisa kita ganti dengan keyakinan kelas, menghormati orang lain, atau juga kesabaran, gunakan masker, bisa kita ganti kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Bapak Ibu, ini tadi contoh penerapan keyakinan kelas yang saya buat bersama siswa. Jadi saya minta anak untuk menulis keyakinan mereka di papan tulis, kemudian kita saring mana sih keyakinan yang akan kita sepakati, yang paling inti dari yang dibuat mereka. Ini tadi keyakinan yang telah dibuat anak-anak, saling menghormati, menyayangi, sampai tanggung jawab, selalu tampil rapi. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat dengan murid-murid saya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau dalam peraturan itu pasti ada hukuman. Misalnya aturannya siswa dilarang membawa HP. Hukumannya apa? Mungkin HP disita dan orang tua dipanggil ke sekolah, itu berupa hukuman. Atau anak terlambat 15 menit, hukumannya apa? Disuruh nyapu, disuruh lari keliling lapangan dan sebagainya. Namun kalau konsekuensi adalah apa yang harus anak terima atau lakukan ketika mereka itu melanggar kesepakatan atau keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi konsekuensi ini lebih banyak cenderung sudah dipahami siswa. Siswa mengerti. Jadi ketika saya akan melanggar keyakinan ini, maka saya harus melakukan ini. Itu konsekuensi yang harus diterima siswa. Coba Bapak Ibu, ini ada beberapa kalimat. Coba kita pilih apakah kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hukuman, ada konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Oke. Yang pertama adalah hukuman, ya betul. Yang kedua, lari mengelilingi hukuman, meminta murid untuk push up juga hukuman, menggantikan kertas tugas teman dicoret-coret, konsekuensi. Oke, karena sudah ada kesepakatan atau keyakinan bersama, sehingga ketika anak itu mencoret kertas temannya, konsekuensinya apa? Ya dia harus mengganti kertas yang dicoret-coret tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid untuk mengenakan sepatu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Karena di sini konsekuensi ini adalah apa? Karena telah terjadi kesepakatan antara murid-murid dengan guru mapel PJOK. Jadi kesepakatannya apa? Ketika terlambat maka harus lari lapangan basket 2 kali ketika anak terlambat 10 menit. Jadi itu kalau memang sudah ada kesepakatan maka konsekuensilah yang harus diterima oleh siswa. Oke, Bapak Ibu, berikutnya adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang perlu kita hindari adalah yang kiri, yang hukuman,
dan kita ganti dengan konsekuensi yang ada di kolom sebelah kanan. Hukuman bisa berupa sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya tadi disuruh push up, disuruh lari, disuruh mengepel kamar mandi, disuruh nyapu dan sebagainya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tapi harus terjadi itu bukan menyakitkan, tapi anak itu sadar karena dia sudah melanggar kesepakatan, maka harus terjadi sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu untuk apa? Menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun mentalnya, untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita memukul anak karena melakukan pelanggaran, maka akan terpatri dalam benak mereka, sehingga akan timbul rasa benci kepada kita. Dan itu dampaknya akan bisa sampai seumur hidup, Bapak Ibu. Dan juga mungkin sakit secara fisik karena ditonjok dan sebagainya itu. Kalau dulu kan waktu kita masih sekolah sering gitu Bapak Ibu, penggaris melayang ke betis, penghapus melayang ke batok, itu zaman dulu, zaman kita masih sekolah dulu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nah, untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyamannya apa? Karena mereka merasa harus melakukan konsekuensi itu. Namun karena dia sadar bahwasanya konsekuensi itu harus diterima, maka rasa tidak nyaman ini tidak akan dalam jangka yang panjang, tapi dalam jangka yang pendek ketika dia melakukan kesalahan itu saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau diterapkan hukuman. Nah, untuk konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Karena dia melakukan atau melanggar kesepakatan, maka dia harus menerima konsekuensi yang diterima. Sehingga ketika mereka sadar, maka mereka akan menghargai kedisiplinan tadi. Kemudian hukuman merupakan paksaan, tapi kalau konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Tanggapan dari apa yang dia perbuat, maka dia harus menerima konsekuensinya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang ketika kita menghukum anak, mereka bisa cukup saja menyakiti diri mereka sendiri. Karena mungkin ketika dihukum itu di depan banyak siswa lain, mereka akan merasa malu, merasa minder. Sehingga ada kalanya mereka menyakiti diri sendiri. Atau bahkan mungkin yang paling parah mereka bisa melakukan bunuh diri juga. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman konsep diri yang buruk, jadi mereka itu merasakan bahwa saya itu buruk karena saya mendapatkan hukuman. Tapi pada konsekuensi mereka akan menerapkan konsep diri yang baik. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, dia harus menerima konsekuensinya, akhirnya mereka menyadari sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, namun pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman akan timbul rasa marah, timbul rasa bersalah, timbul rasa dipermalukan, atau merasa tidak dihargai baik oleh guru maupun oleh siswa lainnya. Namun pada konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Karena ketika mereka sudah melakukan menebus kesalahannya, maka mereka akan bisa diterima lagi oleh lingkungan mereka di sekolah tersebut. Oke Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih atau rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau power, ingin menguasai. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Dan yang kelima adalah kesenangan atau fun. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup.
di sini adalah bersifat fisiologis Bapak Ibu, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan atau rumah, makanan. Jadi sandang, pangan, papan, kesehatan itu adalah salah satu kebutuhan dasar hidup manusia untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan untuk bertahan hidup sehingga kita bisa berkembang biak. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi pada kebutuhan ini rasa untuk disayangi dan diterima itu bisa meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang antara sesama teman, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang-kadang ada anak yang dikucilkan itu kan pasti mereka akan merasa, oh ternyata saya tidak diterima, saya tidak mendapatkan kasih sayang, baik dari guru saya maupun dari teman-teman di kelas saya. Kebutuhan untuk akan kasih sayang dan rasa diterima juga bisa meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup atau teman kerja, bahkan mungkin hubungan kasih sayang atau rasa diterima dengan hewan peliharaan kita atau kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaan atau power. Di sini adalah kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Jadi kebutuhan akan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk siswa atau orang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, berskill, mempunyai keterampilan, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita miliki, kemudian didengarkan dan juga memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan. Saya loh lebih tinggi dari kamu, saya lebih hebat dari kamu, atau bisa membuat pencapaian, atau mungkin ingin dihormati. Saya adalah kepala sekolah, jadi kamu harus hormat dengan saya. Itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan atau power. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia akan freedom atau kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas bagi kita adalah kebutuhan akan kemandirian atau memiliki otonomi sendiri, memiliki pilihan sendiri, dan juga mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi akan menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Misalnya kadang kita lihat kalau kita mengajarkan ada anak yang warawiri kesana kemari, ya itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kebebasan, atau mungkin suka mencoba-coba, dan juga mungkin kebutuhan ini bisa kita tarik contoh, mereka tidak terpengaruh dengan orang lain, tapi mereka ingin bebas dengan pendapat mereka sendiri, bebas dengan keinginan mereka sendiri untuk mencoba hal-hal baru atau mencoba hal-hal yang menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia akan kesenangan atau fun. Jadi tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia pasti butuh kesenangan. Apalagi anak didik kita yang masih bocil-bocil itu. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari suatu aktivitas yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita senang dengan cara bermain, bersenda gurau, tertawa bersama teman-teman. Nah, Glasser pernah menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi dengan belajar, siswa juga akan bisa mendapatkan kesenangan. Namun tugas kita sebagai guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nanti ketika siswa itu belajar, mereka akan mendapatkan kesenangan atau kebutuhan dasar atas fun mereka tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini ada kasus
Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Bimo. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Bimo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, bayangkan Anda adalah Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bimo melakukan hal itu? Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapan? Jika murid jenengan ada yang bersikap seperti Bimo. Tidak ada Bapak Ibu? Oke, mari kita. Di kucing, Pak. Bu Christine, monggo Bu Christine. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ini karena soalnya atau kasusnya belum jelas, ini saya berandai-andai, Pak. Iya, oke. Berandai-andai. Apabila itu Bimo itu mungkin salah satu penyebabnya dia tidak diberi bekal oleh orang tuanya, mungkin itu karena kebutuhan untuk hidup, Pak, survival. Oke. Terus apabila itu dia supaya dianggap temannya jago, mungkin penguasaan. Terus apalagi ya? Mungkin jadi ada penguasaan dan juga yang pertama tadi apa Bu Christine? Survival ya, survival kemudian penguasaan. Oke. Iya. Oke, mari kita. Terima kasih Bu Christine, luar biasa sekali. Sama-sama, Oke. Pak. Sekarang coba kita bahas bersama. Oke, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Bimo melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan dasar mana sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo. Jadi kita jangan menjudge dulu, jangan menghakimi Bimo karena melakukan hal yang mungkin menurut kita adalah hal yang salah. Nah, apabila jawaban Bimo, kita tanya, kenapa kamu suka meminta bekal teman kamu? Ketika Bimo menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo adalah bertahan hidup. Benar sekali yang dikatakan Bu Christine tadi. Kemudian apabila jawaban Bimo, karena ia sedang senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika dia meminta bekal, maka teman-temannya akan lebih perhatian ke dia. Nah, itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang ingin coba Bimo penuhi. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Bimo adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Jadi dia ingin menjadi penguasa di situ, ingin dianggap hebat oleh teman-temannya. Jadi dia itu ingin pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Namun apabila jawaban Bimo karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, misalnya makan pecel terus seperti saya tiap pagi ya pecel terus, kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi dia itu ingin sesuatu yang lain, ingin bebas. Dan apabila jawaban Bimo adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya, mungkin ada temannya yang gemes dengan dia, ada yang marah atau ada yang meneriaki Bimo. Nah, itu adalah karena dia iseng. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia merasa senang ketika teman-temannya itu meladeni apa yang dia lakukan itu. Jadi itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui. Pertama tadi survival, kemudian freedom, and then kasih sayang dan ingin diterima, fun, dan juga bertahan hidup. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan
berdiskusi tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu pasti sudah menerapkan atau mengalami ini di sekolah nggih. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi mana sih yang Bapak Ibu ambil ketika Bapak Ibu itu menemukan anak yang melakukan suatu pelanggaran? Nah, di sini motivasinya guru berbuat ketika kita bertindak sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, duding-duding, menyakiti atau menyindir, maka guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum untuk anak yang salah, melakukan kesalahan. Hasilnya apa? Maka anak akan memberontak, atau mungkin menyalahkan orang lain, atau mungkin berbohong. Berbohong di sini adalah apa? Karena mereka tidak ingin dianggap bersalah dan tidak mendapatkan hukuman, sehingga anak akan terlatih untuk berbohong, untuk menghindari hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mereka menganggap kita itu bukan orang yang berkualitas karena kita suka menghukum mereka. Kemudian dampak pada murid, atau murid juga bisa berkata, biarkan saja, batin mereka. Nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu akhirnya mereka kan merasa biasa, paling ya gitu-gitu terus. Dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Di sini identitas gagal. Jadi karena ada kontrol dari luar. Kontrol dari luar adalah dari kita. Kita menghukum mereka. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Mungkin kadang-kadang kita juga melakukan ini. Berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu bla bla bla. Ibu kecewa, saya kecewa. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, itu sehingga anak akan merasa bersalah. Kok saya melakukan ini ternyata ibu kecewa. Saya melakukan ini ternyata ibu itu mendapat teguran dari kepala sekolah. Sehingga anak itu akan merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ya. Dengan kata-kata ini maka anak akan merasa bersalah telah membuat bapak ibu gurunya stres. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan fakta. Anak akan menyangkal fakta. Anak akan berbohong. Karena apa? Agar mereka itu di hadapan guru bukan orang atau anak yang melakukan kesalahan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia menganggap guru berkualitas karena dia tidak menghukum, tapi alih-alih menghukum, namun mengatakan hal-hal yang membuat anak merasa bersalah. Anak akan berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Hasilnya apa? Anak merasa rendah diri. Kenapa rendah diri? Karena anak merasa tadi telah melakukan kesalahan dan telah berbuat salah terhadap gurunya itu. Itu merupakan hasil atau dampak ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum dan juga sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini anak mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kita bisa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu, bla bla bla. Ya, jadi kita bersikap ramah dengan anak, merangkul mereka, seolah-olah mereka adalah teman. Jadi ketika mereka membuat kesalahan pun, kita tidak menunjukkan rasa marah, kita tidak menghukum mereka, namun kita memposisikan mereka sebagai teman kita. Hasilnya apa? Anak akan tergantung dengan kita. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan atau mereka tidak bisa melakukan sesuatu, mereka akan tergantung dengan bantuan dari kita. Nah, ketika
anak itu sudah lulus atau mungkin naik kelas dan kita tidak mengajar mereka lagi, maka mereka akan kehilangan orang, tempat untuk menggantungkan diri, tempat untuk mendapatkan motivasi, sehingga mereka akan merasa akan merasa linglung karena tidak punya sandaran lagi. Oh, guru saya yang sering membantu saya sudah tidak ada, saya harus bagaimana? Itu hasil dari ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Mungkin ada positifnya, namun negatifnya adalah kita membuat anak tergantung dengan kita. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan kita sebagai guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena kita sudah menganggap mereka teman, kita sering membantu dan sebagainya. Murid akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampak pada murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung dengan kita. Kemudian ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, jadi kita sebagai pemantau, sebagai supervisornya, apa peraturannya? Hasilnya, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Misalnya, ketika murid lupa tidak memakai sepatu hitam, oke, peraturannya kalau kamu nggak pakai sepatu hitam apa? Akhirnya karena dia merasa diawasi oleh guru, maka dia akan menyesuaikan diri. Mereka besoknya akan memakai sepatu hitam. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketika mereka merasa dipantau, mereka akan merasa bahwa saya harus mendapatkan ini, saya harus mengejar ini, sehingga nanti saya akan mendapatkan ini, mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu guru. Kemudian untuk dampak pada muridnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, ini yang perlu kita terapkan pada murid kita, yaitu sebagai manajer. Maka murid akan menghargai diri sendiri. Guru bisa mengajukan pertanyaan yang akan memantik mereka untuk menyadari kesalahannya, sehingga mereka akan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh mereka. Guru bisa berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia meliding siswanya untuk merefleksikan apa yang telah dia lakukan. Hasilnya akan menguatkan pribadi anak kita. Jadi dia sadar, saya sadar saya melakukan kesalahan ini. Sehingga akhirnya mereka akan mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena tadi mendapatkan bimbingan dari guru, sehingga mereka sadar dan mereka memperbaiki kesalahannya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Akhirnya akan timbul dalam hati mereka. Bagaimana sih agar saya ketika saya melakukan kesalahan ini saya bisa memperbaikinya? Maka mereka akan mencoba mencari jalan keluar, mencari solusi agar apa yang telah dilakukan itu bisa mereka perbaiki. Dampak pada murid, mengevaluasi diri. Akhirnya mereka akan merefleksi diri, mengevaluasi diri, bagaimana mereka bisa memperbaiki diri mereka ketika mereka membuat suatu kesalahan. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan 5 kontrol kita, 5 posisi kontrol, di mana pasti Bapak Ibu pernah ya menjadi penghukum gitu Bapak Ibu. Pernah betul Bapak Ibu? Pernah Pak. Saya akui saya pernah. Terus menjadi pembuat merasa bersalah juga pernah. Menjadi teman pernah juga. Menjadi manajer sudah pernah juga. Sudah pernah. Yang pemantau dulu sih, menjadi pemantau pernah dan menjadi manajer. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, menjadi manajer ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Sehingga
alih-alih kita memberi hukuman, namun kita membuat anak itu memiliki motivasi intrinsik sehingga mereka akan menyadari kesalahannya dan juga akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Oke, Bapak Ibu, ini ada yang terakhir materi terkait restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dan juga akhirnya memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum, maka akan membuat rasa benci, membuat permusuhan. Namun dengan restitusi akan memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan bagaimana baiknya, bukan memaksa kamu harus seperti ini. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika kita melakukan restitusi, kita menggugah motivasi intrinsik siswa agar menjadi orang yang lebih baik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus cari tahu kenapa dia melakukan kesalahan ini, apa alasannya, kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, cirinya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita harus menumbuhkan karakter mereka, bukan mengambil suatu tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dengan melakukan restitusi, kita akan mencoba bersama-sama dengan siswa untuk mencari solusi yang terbaik dari kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita melakukan restitusi, maka murid yang salah kita akan gugah, kita akan motivasi untuk mereka agar menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya, sehingga akhirnya mereka akan bisa kita kembalikan kepada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Ya, yang tahap dasar yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan pada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap selanjutnya, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kita bisa mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau nilai-nilai apa saja? Yang ketiga, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak identitasnya stabil, kemudian anak menyadari kesalahannya pada tahap validasi tindakan yang salah, kemudian kita baru menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Kita bisa bertanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi, di mana tahap pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk memutarkan video. Ini video saya melakukan restitusi bersama murid saya yang melakukan kesalahan. Mana ya?
Oh, enggak kelihatan videonya nggih? Belum, Pak. Oh iya, ternyata enggak iso ya. Tapi dengar suaranya nggih, mboten? Pelan, enggak jelas. Oh, nggih. Coba. Ya, intinya ketika kita melakukan restitusi, kita itu tidak menghakimi siswa kita, namun kita lebih menggugah anak itu agar mereka bisa menyadari kesalahan mereka. Dan saya share lagi yang tadi. Oke, Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas, bagian ini adalah bagian paling dasar. Jadi dari segitiga restitusi, dan tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Sejatinya anak itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dengan pihak lain. Kalau kita mengkritik dia mungkin, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Namun kalau kita ingin ia menjadi anak yang reflektif, anak yang menyadari kesalahannya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara kita bisa mengucapkan kalimat misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita bisa bilang, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau bisa bilang, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, memang kalimat ini bertentangan dengan hati nurani kita. Akan sulit, karena atau mungkin hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Jadi ketika kita mengatakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, maka anak tidak akan membantah. Namun ketika kita marah-marah, ada kemungkinan anak akan membantah apa yang kita ucapkan. Nah, kita sebagai guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di sekolah, bisa menyatakan bahwa bila mereka bisa mengubah situasi yang sulit untuk menjadi anak yang kooperatif, yang mau bekerja sama dengan kita. Kemudian yang kedua, pada tahap validasi tindakan yang salah atau validate misbehavior, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu bisa baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, tugas kita sebagai seorang guru yang memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangan kita dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Mungkin kita tidak suka sikap anak yang terus-menerus merengek atau terus-menerus membuat kesalahan. Namun, bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut, yaitu kebutuhan akan kasih, sayang, dan perhatian. Jadi validasi tindakan ini intinya adalah kita itu ingin mengetahui mengapa anak itu berbuat salah. Dan kemudian kita leading mereka agar mereka menyadari kesalahan yang telah mereka buat. Dan yang terakhir, yang tadi menanyakan keyakinan, setelah mereka sadar, kemudian kita tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana sih yang telah kamu langgar? Akhirnya mereka akan menjawab, oh, keyakinan ini Bapak, keyakinan kelas ini Bu. Terus kamu untuk memperbaiki kesalahan itu dengan melanggar keyakinan itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, maka anak akan berusaha mencari solusi atau berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh si anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua terkait disiplin, kemudian terkait kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol,
dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan perhatian panjenengan semua. Saya kembalikan kepada moderator Bu Linda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik nggih Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan dengan detail, jelas, runtut, sistematis dan terstruktur terkait tentang budaya positif, hal-hal apa yang berkaitan dengan budaya positif, ada juga terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan kesepakatan kelas yang kemudian adalah segitiga restitusi. Jadi dari penjelasan dari Pak Agus tadi, monggo Bapak Ibu jika masih ada yang belum jelas atau ingin dipertanyakan, 2 pertanyaan nih Bapak Ibu, disilakan. Bisa raise hand. Oke, Bu Kata Nila Sukma nih. Monggo. Terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Yang pertama saya sangat mengapresiasi materi yang disampaikan oleh Pak Agus ini sangat luar biasa ya, dan dijelaskan secara detail dengan contoh-contoh nyatanya. Nah di bagian tentang keyakinan kelas kalau nggak salah di budaya positif keyakinan kelas itu kan kita diharapkan menggunakan kalimat-kalimat positif. Pertanyaan saya, kenapa kita tidak, berarti kan nggak boleh menggunakan kata jangan, gitu. Alasannya gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Agatha. Jadi pertanyaan dari Bu Agatha adalah kenapa di dalam kesepakatan kelas kita harus menghindari kata negatif, yaitu kata jangan, tidak boleh. Langsung dijawab Pak Agus nggih, nanti untuk pertanyaan selanjutnya setelah Pak Agus menjawab dari pertanyaan Bu Agatha. Monggo Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Agatha Nila. Jadi ketika kita membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas, memang seharusnya kita tidak menggunakan kalimat negatif, karena kalimat negatif itu cenderung memaksa. Jadi siswa akan merasa terpaksa ketika melakukan peraturan yang dibuat. Namun ketika kita mengubah peraturan itu menjadi keyakinan dengan membuat kalimat yang positif, maka akan timbul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi misalnya tanggung jawab, misalnya keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, maka akan terpatri dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, bahwa saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab, baik secara moral ataupun ketika mereka harus mengerjakan tugas. Saya tanggung jawab mengerjakan tugas, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sekolah. Alih-alih ketika kita membuat aturan dilarang membawa HP ke sekolah, mereka akan merasa terpaksa. Namun ketika bertanggung jawab, mereka akan bertanggung jawab untuk tidak membawa HP ke sekolah. Dilarang mencoret-coret dinding kelas misalnya. Namun ketika kita ubah dalam bentuk positif, misalnya saya harus selalu bertanggung jawab, maka akan tumbuh dalam jiwa mereka untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, bertanggung jawab menjaga keindahan sekolah dan sebagainya. Itu tujuannya Bu Nila. Jadi untuk menggugah atau membuat anak itu merasa memiliki nilai-nilai positif dalam diri mereka, alih-alih dengan membuat kalimat yang bernada negatif. Ya, bisa di Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Agus. Monggo. Boleh bertanya Pak Agus? Monggo. Terima kasih, menarik sekali. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini. Dari serangkaian materi yang diberikan tadi, kalau kita bisa menyimpulkan, itu kan dari istilah peraturan, nanti jatuhnya hukuman. Okay. Kalau di sana dengan istilah keyakinan jatuhnya pada konsekuensi. Nah, ini untuk membentuk
ini keyakinan atau konsekuensi, menanamkan keyakinan istilahnya Pak. Kalau peraturan hukuman kan sepertinya mudah sekali dibuat, langsung nanti dilaksanakan hukumannya kan gitu. Tapi kalau untuk keyakinan dan konsekuensi ini, kita kira-kira sampai berapa lama Pak kita bisa membentuk semacam itu? Masalahnya ini kan terkait dengan karakter. Nah, anak-anak yang ini heterogen, karakternya yang tidak sama, nah otomatis ini kan ada tips-tips tertentu. Haruskah ini Bapak Ibu guru melaksanakan kesepakatan yang sama, ataukah cukup masing-masing di kelasnya begitu Pak? Nah kalau kesepakatan yang sama kan mungkin dari kesepakatan ini untuk kelas yang lain juga demikian kan gitu. Kalau masing-masing berarti nanti kita meluas apa itu untuk keyakinannya. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini sampai berapa lama kita bisa membentuk keyakinan atau konsekuensi tersebut. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Terima kasih Bu Sri Sulistianingsih. Oke, nah, jadi Bapak Ibu khususnya Bu Sulis untuk membuat suatu keyakinan kelas itu memang dari kelas 1 dengan kelas lainnya mungkin berbeda-beda karena karakter dari siswa di kelas 1 dan lainnya kan juga berbeda, dan sang guru juga mungkin berbeda dengan guru di kelas lain. Misalnya kelas 7A dengan wali kelas siapa akan mengumpulkan masukan-masukan dari siswa, keyakinan kelasnya mereka seperti apa, kemudian disaring menjadi beberapa keyakinan, di mana keyakinan ini adalah keyakinan yang paling penting untuk disepakati bersama. Nah, untuk waktunya memang tidak bisa dalam waktu yang pendek, Bulis. Seperti kalau peraturan kan kita buat peraturan, ya anak terpaku harus seperti ini, aturannya seperti ini. Kalau kamu melanggar, ya ada hukuman. Tapi kalau untuk keyakinan kita harus pelan-pelan menggugah sisi positif dari anak-anak agar mereka itu bisa menerapkan keyakinan yang telah disepakati bersama. Dan yang kedua, kita juga harus tetap konsekuen untuk menerapkan konsekuensi ketika anak-anak melanggar kesepakatan atau keyakinan yang telah dilanggar mereka. Nah, jika dalam perjalanan anak-anak yang melanggar itu kok tidak kita tegur untuk menerima konsekuensinya, maka otomatis keyakinan kelasnya juga akan biar dalam sekejap. Kita juga harus konsekuen untuk menerapkan keyakinan itu dan juga untuk mengingatkan siswa bahwa jika mereka itu melanggar keyakinan ini, maka konsekuensinya juga harus diterima oleh siswa. Kita harus konsekuen untuk menerapkan keduanya ini, keyakinan dan konsekuensinya. Dan memang kita juga perlu menumbuhkan budaya positif dulu di sekolah, Bu Bulis. Kalau kita tidak menumbuhkan budaya positif, maka anak-anak mungkin juga akan lebih lama lagi untuk mematrikan keyakinan yang telah mereka sepakati itu dalam hati mereka. Namun ketika kita menciptakan iklim atau suasana positif di sekolah, maka akan lebih mudah bagi anak-anak untuk meyakini apa yang telah mereka sepakati bersama dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat di sekolah. Itu dari saya, Bu Sulistia. Terima kasih. Ini harusnya semua Bapak Ibu guru mengenal ilmu ini ya Pak ya. Sebenarnya ini banyak ini dimiliki oleh seorang guru BK. Tapi ini harus semua guru memiliki pengetahuan semacam ini sehingga nanti kan ini tidak istilahnya beda-beda gitu. Kita yang tahu mau melaksanakan, tapi yang tidak tahu kan begitu Pak. Nah, jadi kalau kesepakatan semua guru, artinya kan nanti tidak mudah untuk dilaksanakannya. Begitu. Leres. Memang semuanya harus satu kata Bu dalam satu sekolah itu. Karena misalnya jika hanya 7A saja melakukan kesepakatan, sedangkan yang lainnya tidak kan juga tidak maksimal. Jadi memang ini juga perlu turun rembuk atau campur tangan dari Bapak Kepala Sekolah sehingga
nanti guru akan memiliki ilmu ini dan juga mengaplikasikannya dalam pelajaran di sekolah. Itu Bu Sulis. Yes, setidaknya wali kelas. Paling enggak wali kelas lah. Nggih, bagus. Jelas Bu Sulis nggih. Insyaallah. Nggih. Tadi Bu Christine sepertinya raise-nya. Apakah ada pertanyaan Bu Christine? Terima kasih. Iya, tadi sempat ada, tapi tadi sudah ada penanya. Mungkin kalau saya pribadi ini sebenarnya hampir mirip dengan Bu Sulis, itu terkait penerapan restitusi di sekolah. Itu memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ketika kita menerapkan informasi yang kita terima sementara orang-orang di sekitar kita itu tidak, itu kita terlihat aneh, dan anak-anak yang kita tangani ini juga menjadi perhatian yang lainnya kalau memang tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Makanya mungkin terima kasih Pak Agus telah mengadakan kegiatan semacam ini di malam ini, membuka wawasan kita bahwa budaya positif itu memang perlu dan harus diketahui setiap satuan pendidikan, sehingga hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ini tidak dianggap aneh oleh orang-orang yang belum mengetahui. Hanya seperti itu. Terima kasih luar biasa materi yang diberikan Pak Agus malam ini. Matur nuwun. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo Bu Linda, sudah jam 9 lebih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah benar-benar meluangkan waktu. Semoga apa yang sudah dipaparkan Pak Agus malam ini bisa berjalan tentang yang nantinya akan membentuk karakter peserta dan tentunya perlukan kolaborasi antar rekan sejawat sehingga demikian Bapak Ibu kegiatan pada malam hari. Terima kasih kehadirannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudi menghadiri atau mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan saya juga mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada kekurangan dari semua. Sekali lagi semoga apa yang saya paparkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat semua, dan kita bisa membuat pendidikan di Indonesia khususnya di sekolah kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun, Bu Christine, Bu Ana, Bu Istina, kemudian Bu Sulastri, Bu Purwatin, Bu Linda, Bu Fatim. Terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah berbagi. Ya.